Halo Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan, Bicara Asik Psikologi ala Berbinar. Nah, di sini tempat di mana kita bisa santai sambil ngobrol-ngobrol apapun yang berkaitan dengan psikologi. Nah, sebelumnya di Bisikan episode ketujuh ini, perkenalkan saya Faiz, dan di sini saya nggak akan sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh Kak Marila. Saya hai dulu Kak. Halo Sobat Binar, makasih udah nemenin kita lagi di Bisikan episode ketujuh. Episode kali ini kita punya narasumber yang spesial yang akan nemenin kita menjelajahi topik menarik. Selamat datang Mas Audi. Halo, selamat malam teman-teman. Apa sebutannya Sobat Binar ya? Ya, betul Mas Oke, Audi. Ya, betul. halo. Selamat malam Faiz, Marela, sama Sobat Binar yang ada di seluruh Indonesia. Wih, keren. Oke ya, oke. Dan mungkin nontonnya nggak pas malam juga ya kayak Oh iya, benar pagi, juga, siang, benar-benar. bisa juga. Betul-betul. Selamat pagi, selamat siang, dan dimanapun kalian berada deh. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang menarik nih teman-teman. Yaitu tema pada bisikan episode ketujuh ini adalah dari kesulitan menjadi batu loncatan pertumbuhan. Nah, hal ini pasti sesuai banget kan dengan semangat Sobat Binar yang selalu berjuang dan berkembang nih. Ya nggak sih Kak Marela? Iya, bener banget. Karena kan kehidupan tuh seringkali penuh dengan kejutan ya, penuh dengan rintangan juga dan kesulitannya tuh pasti ada gitu. Nah, di sini kita tuh akan membedah nih, gimana sih kesulitan itu menjadikan kita tuh semakin bertumbuh lebih baik lagi gitu loh. Jadi potensi dirinya semakin tumbuh lagi kayak gitu. Betul banget nih. Mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Iya, oke. Mungkin Mas Audi sebelum kita masuk ke pembahasan yang mendalam ya, Mas, saya mau tanya nih, kenapa sih kadang ada fase di mana tuh saya ngerasa ada loh penderitaan yang tanpa makna dan rasanya tuh kayak sulit banget gitu. Oke, eh, mungkin sebelum aku jawab, aku juga ini perkenalan diri lagi kali ya, maksudnya kayak jadi aku Audi sebagaimana yang mungkin udah sempat disebutkan juga. Basicku dari psikologi, dan kemarin sempat ngobrol nih sama Mas Dani, yaitu yang punya Berbinar ini, untuk membawakan topik terkait kesulitan itu sendiri. Nah, baru oke. Eh, Kalau tadi pertanyaan dari Marella mungkin terkait dengan penderitaan tanpa makna dan kesulitan itu sendiri ya. Nah, jadi memang eh, penderitaan tanpa makna itu menurutku ya norma dari kehidupan itu sendiri gitu loh. Kita setiap hari nggak bakal bisa lepas dari penderitaan tanpa makna gitu. Setiap hari ada aja orang yang kelaparan, nggak bisa makan, atau rumah tempat tinggalnya direbut, sama yang mungkin terjadi di Palestina saat ini gitu ya kan. Eh, dan penderitaan-penderitaan seperti itu terjadi terus-menerus begitu. Enggak hanya sekarang, dari dulu pun, dari zaman peperangan dan lain sebagainya, wabah, kita manusia menderita gitu loh. Jadi hal pertama yang mungkin bisa kita pahami adalah penderitaan. Kalau menurutku, and I would like to argue gitu ya, adalah norma dari kehidupan itu sendiri gitu. Dan it's simply is part of life gitu. Bagian dari kehidupan itu sendiri. Nah, uh, mungkin sempat aku sampai ini sebelumnya ke Faiz. Aku pengen nyoba ngeliat atau ngebahas penderitaan dari beberapa sudut pandang gitu ya. Penderitaan, terutama mungkin penderitaan yang nggak ada maknanya ini. Kenapa ya kita kok? Kenapa sih kita tuh harus menderita gitu ya? Eh salah satu salah satunya ya. Ini aku ambil dari bukunya Scott Samuelson, Seven Ways to Look at Pointless Suffering gitu. Jadi kalau menurut dia, yang dia
Scott Samuelson is a philosopher gitu ya. And kalau menurut dia dan yang dia sarikan di buku tersebut itu, yang pertama nih, eh, kalau dilihat dari sudut pandang utilitarianism, utilitarianism itu sebenarnya kita harusnya eliminate, menghilangkan pointless suffering itu sendiri, penderitaan tanpa makna. Dan emang sudut pandang utilitarianisme ini itu kan memaksimalkan hal-hal yang terasa enak, baik, dan kalau hal-hal itu terasa enak, maka itu adalah hal yang baik gitu dan berguna dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak ini apa ya, yang tidak baik itu adalah yang memberikan penderitaan atau kerugian. Itu dari kalau satu sudut pandang utilitarianism gitu ya. Bahwa kita harus memaksimalkan hal-hal yang enak gitu ya dibandingkan yang menderita itu yang tidak baik. Nah, terus selanjutnya kalau dari sudut pandang lain, kalau teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Friedrich Nietzsche, kalau dia ini sudut pandangnya lebih kepada that we should embrace pointless suffering. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya amor fati atau cinta sama takdirmu sendiri, nah itu dikemukakan oleh si Nietzsche ini gitu. Bahkan dalam satu tulisannya gitu ya, aku nggak ingat yang mana, tapi andaikan ini ada pengandaian gitu, andaikan Tuhan atau ada satu entitas yang bisa bikin kamu hidup lagi gitu ya, hidup lagi dan menjalani kehidupanmu, tapi dengan segala penderitaan yang sama, dengan segala rasa sakit yang sama dengan yang kamu alami dari bayi sampai sekarang, kamu harus gimana gitu. Jadi kamu hidup lagi, tapi ya kamu tetap menderita sama seperti sebelumnya. Dan kalau menurut sudut pandangnya Nietzsche, di mana kamu harus menerima penderitaan itu sendiri, ya harusnya kamu ambil aja, kamu bilang yes, I would like to. Itu sudut pandang tentang penderitaan yang kedua. Nah kalau mungkin tujuh agak-agak banyak ya, tapi aku akan bahas agak lebih cepat aja gitu ya. Dan biar nggak terlalu panjang juga. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada juga tentang, mungkin nanti teman-teman kalau mau baca lebih lanjut sangat boleh, judulnya Seven Ways to Looking at Pointless Suffering, Scott Samuelson. Bahkan ya karena ini diskusi dan ngobrol santai, nanti kalau teman-teman dari teman Binar mau apa ya, kayak koreksi apa segala macam, kami very open to it. Nah, yang selanjutnya ada kayak pointless, we must take responsibility dari pointless suffering itu gitu loh. Kita yang harusnya mengambil tanggung jawab atas penderitaan tanpa makna itu. Lalu ada juga argumentasi bahwa sebenarnya penderitaan tanpa makna itu reveals God gitu loh. Membuat kita ingat sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada penderitaan, apa mungkin ya kita akan memiliki Tuhan gitu. Nah itu menarik, tapi tentu nggak akan dibahas terlalu banyak ya di sini. Nah, terus selanjutnya ada juga yang melihat penderitaan tanpa makna itu sebenarnya atone as itu atone. Oke, aku harus ini dulu. Atone as to nature. Jadi penderitaan tanpa makna itu menebus, bertobat terhadap nature. This doesn't make any sense kayaknya. Ini Epictetus ya, Epictetus and the gratitude for existence. Oke, kalau yang ini aku nggak akan terlalu bahas karena aku juga belum sepaham itu. Oke, nah
lanjut aja ya kalau gitu. Nah, pointless sufferingnya, sudut pandang terhadap penderitaan selanjutnya itu terkait uh, pointless suffering evokes humanity in us gitu. Jadi uh, ketika kita melihat orang yang menderita, seharusnya kita itu juga tergerak oleh penderitaan mereka gitu. Jadi pointless suffering justru can evoke humanity in each and every one of us. Nah, terus yang terakhir justru pointless suffering inspires art gitu. Uh, Penderitaan justru bisa menginspirasi sebuah karya. Kalau kalian pernah melihat karya, pernah tahu Starry Night nggak? Yang David Van Gogh, yang gambarnya kayak, uh, pernah tahu Starry Night-nya David Van Gogh? Aku kurang tahu ya Kak. Mungkin Kak Mariela tahu nggak Kak? Itu lukisan ya, Mas Hmm, Audi? Mm-mm. iya iya, lukisan. eh yang lukisannya kayak apa ya? Langitnya tuh yang kayak kayak menggumpal awan-awan. Berputar-putar gitu ya. Ya 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 ya. Nah, eh itu kan apa? Sebenarnya tuh kalau ada di beberapa analisis gitu, orang yang menganalisis Starry Night sendiri itu menyimbolkan eh, keadaan mental si Van Gogh, si pelukisnya yang kian menurun juga gitu, sehingga dia melukis seperti itu gitu. Jadi yang mana keadaan mental yang menurun kan sebuah penderitaan juga ya, dan itu bisa justru menginspire art gitu. Jadi kalau dari buku si Scott ini, ternyata penderitaan itu sendiri bisa berakibat pada berbagai macam hal ya. Kita jadi uh, reveals God gitu, ada mengenal Tuhan gitu, terus uh, justru penderitaan itu evokes humanity in us gitu, atau bahkan inspires art itu sendiri gitu. Nah, uh, itu sih kalau maksudnya penderitaan tanpa makna itu justru bisa dilihat dari berbagai macam sisi, dan justru ternyata di kita itu bisa berdampak dengan macam-macam itu tadi. Kita bisa melihat throughout the history of humanity gitu, ternyata penderitaan tanpa makna ini ada manfaat-manfaatnya kayak gitu. Kalau bisa dibilang manfaat ya, cuma uh, tetap menyakitkan sih, kehilangan seseorang atau ya dan lain sebagainya itu pasti akan tetap menyakitkan. Tapi di sisi lain, penderitaan itu sendiri yang bahkan mungkin ngasih makna ke kehidupanmu sendiri gitu. Andaikan kamu nonton film dan filmnya nggak ada masalahnya, menurutmu filmnya bakal seru apa enggak, atau kamu mungkin cari film lain gitu. Tuh, ya. Boring banget Tuh. sih. Nggak Kenapa? mau Iya, Boring ngomongin. banget sih. iya kan? Kayak mulus terus. Iya, mulus aja ini. Masalahnya apa ya ini? Gak ada masalahnya gitu ya kan. Jadi aku rasa itu tentang penderitaan tanpa makna, dan bagaimana penderitaan itu mungkin justru bisa memberikan makna pada pada kita gitu. Mungkin kita tambah kuat. Oke, Mas Audi berarti emang kita nggak bakalan ngerasain gimana ya, kita tuh sebagai manusia pasti bakalan Hmm, ngerasain penderitaan itu ya. yes. Walaupun tiap orang tuh pasti beda-beda gitu kan ya. Hmm, Tapi gimana justru penderitaan itu bisa menginspirasi kita, bisa membuat kita mendorong kita buat lebih maju. Mungkin gitu ya, Mas yes. Audi ya. Betul, 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 betul. Nice. Yang paling aku ingat banget sih ini sih penderitaan yang membuat kita tuh justru malah ingat sama Tuhan. Tuh kayak valid Hmm, banget sih. ya, ya, ya. Iya kan, maksudnya kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya tidak ada penderitaan, apakah umat manusia ini akan eh, bertuhan gitu kan? Menarik ya, tapi kita nggak tahu karena di kehidupan yang kita jalani,
ya kita memiliki penderitaan dan kita pergi kepada Tuhan ketika kita mendapatkan penderitaan itu sendiri. Oke, tadi udah dijelasin kan mengenai penderitaan tanpa makna dari berbagai perspektif ya Mas. Sekarang kita lanjut nih, mungkin kalau dari ngebahas mengenai penderitaan nih, dari sisi psikologis, ada nggak sih kira-kira yang terjadi di dalam tubuh pribadi kita nih saat kita menghadapi kesulitan? Itu kan biasanya kita merasakan stres, depresi, dan sebagainya. Nah, mungkin keadaan yang terjadi dalam tubuhnya itu seperti konfliknya ada nggak sih Kak dari sisi psikologisnya? Oke, mungkin lebih tepatnya dari biopsikologisnya atau biologisnya ya, dari apa yang terjadi di tubuh kita. Nah, mungkin sharing ini itu kalau kenapa sih kita kok perlu tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita? Jadi biar ketika kita merasakan penderitaan atau stres itu sendiri, ya kita lebih bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau ini bahasan ini aku belajar dari seseorang dari Stanford. Wah, tapi dari YouTube ya, tetap. Aduh, Itu dari podcastnya Dr. Huberman. He's a neuroscientist di Stanford dan wah itu podcastnya beliau tuh bagus-bagus banget. Nah, aku coba bahas sedikit dari yang berkaitan sama stres ya. Nah, jadi di tubuh kita itu dari bawah leher sini sampai ke sekitar bawah pusar itu ada yang namanya sekumpulan saraf. Nah, tapi gini, sebelum kita masuk ke situ, aku pengen membedakan dulu antara yang namanya stres dengan stresor. Nah, stres itu adalah respon psikologis dan fisiologis kita terhadap stresor. Jadi stresor itu yang membuat kita merasa tertekan. Contohnya, misalnya Faiz diputusin pacarnya tuh. Nah, stresornya adalah kamu putus dari pacarmu. Respon stresnya itu ya yang tubuh dan fisiologismu rasakan gitu. Kayak gitu. Oke, nah fungsi stres itu sendiri dalam tubuh kita itu mengondisikan tubuh kita untuk bergerak. Dan ini ada kaitannya dengan fight or flight response. Jadi mungkin kalau di psikologi teman-teman sempat udah belajar ya, ketika stres kita akan masuk ke dalam mode fight or flight response seperti itu. Nah, kayak yang tadi mungkin sempat aku bahas sedikit. Jadi dari sini, dari bawah leher sampai ke bawah pusar itu ada kumpulan sel saraf yang disebut sympathetic chain ganglia atau ganglion simpatis. Nah, ketika kita ngalamin stres, ganglion simpatis ini akan aktif kayak domino. Jadi kayak brum gitu. Kayak domino aktif set ke bawah. Nah, saat kita stres itu contohnya kayak gimana? Misalnya aku lagi di dalam suatu ruangan, terus aku ngelihat ini, misal lampu atau misal ada lampu gantung goyang-goyang, terus kursi goyang-goyang segala macam. Nah itu aku mempersepsikan sesuatu kan di situ. Wah, ini kenapa goyang-goyang? Ada gempa kah gitu. Jadi langkah pertama memang aku harus mempersepsikan bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih gitu ya kan. Aku harus mempersepsikan itu. Kalau misalnya aku nggak punya persepsi itu ya mungkin aku nggak akan dalam kondisi yang stres itu. Kalau aku ngelihat wah ini ada gempa nih. Oke, ada gempa. Lalu yang terjadi kalau itu kita mengidentifikasi stresor atau misalnya ada orang yang nggak kamu suka masuk ke dalam ruangan, masuk nggak suka nih, itu bisa merespon memicu respon stres dalam tubuh kita. Jadi ganglia simpatis bakalan aktif. Ketika ganglia simpatis aktif, maka dia akan mensekresi yang neuromodulator ya, semacam pembawa pesan lah, yang namanya asetilkolin di beberapa tempat di tubuh. Nah, ketika dia sudah mensekresi neuromodulator yang namanya asetilkolin,
sel saraf lain yang namanya postganglionic neurons. Nah, ini nggak perlu dihafal sih, karena nggak akan ada tesnya juga ya. Itu dia ngerespon nih. Kalau aku gampangnya tuh eh, kayak seseorang menyalakan suar gitu, terus kita merespon terhadap, wih, ada yang keluar tuh, asetilkolin keluar nih gitu. Nah, postganglionic neurons nih dia akan merespon terhadap keluarnya asetilkolin atau sekresi asetilkolin dalam tubuh gitu. Kan awalnya nggak ada tuh si asetilkolin, terus ada sekresi asetilkolin itu. Nah, eh, respon mereka apa? Dengan mensekresi hormon yang namanya epinefrin atau adrenalin. Disekresi di beberapa organ dalam tubuh dan mereka bekerja dengan cara tertentu. Nah, sekresi hormon adrenalin ini dalam tubuh, jadi sekresi hormon adrenalin dalam tubuh itu akan menyebabkan beberapa hal terjadi. Jadi, contohnya kayak dilasi pupilmu, fungsinya apa biar kamu lebih fokus gitu. Jadi, pupilmu akan membesar, terus hormon adrenalin bisa meningkatkan detak jantungmu juga, lalu memperbesar pembuluh darah di daerah tertentu, kayak kaki. Jadi ketika stres itu kayak kita benar-benar dipersiapkan untuk apa nih? Ayo kita mau lari atau mau fight nih gitu. Jadi pembuluh darah di kaki itu melebar sehingga blood flow masuk lebih banyak, aliran darah mengalir lebih cepat di situ, mempersiapkan kita untuk bergerak pada dasarnya gitu. Nah, di saat yang sama, adrenalin ini mengaktifkan reseptor lain di pencernaan atau reproduksi yang sebenarnya nggak kita butuhkan saat stres gitu. Nah, tapi cara pengaktifannya bukan memperbesar pembuluh darah. Untuk organ-organ yang nggak kita butuhkan, justru dia mengecil pembuluh darahnya, kayak reproduksi atau pencernaan. Dan itu kenapa? Coba deh kalau misalnya, mungkin Faiz nanti misalnya, suatu saat temenmu ada yang mau sidang, lalu dia udah kelihatan gusar sendiri gitu ya, kayak wah, mau sidang, mau masuk ke ruang dan lain sebagainya, itu tawarin makan deh. Dia nafsu nggak mau makan. Kalau menurutku sih, most of the time mungkin nggak akan nafsu makan ketika orang stres kan, karena ya itu tadi ada mekanisme dalam tubuh kita yang justru membuat pembuluh darah di organ-organ tertentu yang tidak kita butuhkan ketika kita stres mengecil gitu. Sama ketika kita stres, salivary gland saliva atau yang untuk saliva itu mengecil juga. Jadi makanya ketika stres kok tenggorokan rasanya kering atau apa segala macam itu juga terjadi gitu. Jadi disebabkan oleh hormon adrenalin itu sendiri. Nah, terus selanjutnya kita setelah itu, nah kan kita udah dipersiapkan untuk bergerak nih. Nah, kita udah dipersiapkan untuk bergerak, tinggal nanti apa yang akan kita lakukan gitu. Apakah kita akan fight or flight for the stressor kayak gitu. Nah, jadi itu sih. Jadi kayak that's what happen in our body when we feel stressed out gitu. Nah, jadi kita gelisah pengen gerak nih karena udah dipersiapkan. Ayo, ada gempa ya, gerak, jangan malah santai ya kan. Ada gempa, santai ya, rubuhlah semua gitu. Nah, terus oke, itu mekanismenya. That's what happened. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Tools apa yang bisa kita pakai untuk menenangkan diri kita sendiri gitu. Nah, ini ada mekanisme lain nih. Tapi ini lebih simpel kok. Oke. Ini lebih simpel. Jadi toolsnya adalah namanya physiological sigh. Sigh itu kan kayak menghela nafas. Dan sebenarnya kita udah lakuin secara nggak sadar nggak. Jadi kalau kamu habis
habis ngerjain tugas yang banyak, yang panjang, yang berat, terus itu selesai, kamu kayak, ya nggak Bener sih? banget. Ya kan, kayak ada perasaannya. Nah, dan itu bisa kita picu secara sadar sebenarnya. Itu namanya physiological sigh, menghela nafas fisiologis itu. Lalu, why is this working? Gitu. Kenapa ini bekerja? Gitu. Jadi, ketika kita nafas, kita narik nafas ini, paru-paru kan membesar nih, diafragma turun ke bawah ini, diafragma kita turun ke bawah, paru-paru kita membesar, jantung kita tuh juga jadi tambah gede guys. Jantung kita akan tambah besar. Nah, ketika jantung kita tambah besar, di dalamnya kan cairan tuh, di dalam jantung kita tuh cairan kan. Kalau volume tempatnya lebih gede, aliran darah itu akan mengalir di situ dengan lebih lambat gitu. Jadi karena tempatnya gede, kalau tempatnya lebih kecil kan bisa mengalir dengan lebih cepat gitu. Ketika tempatnya membesar, aliran darahnya lebih lambat, dan di jantung kita tuh ternyata ada sekumpulan sel saraf juga deh yang tugasnya itu take notes, merhatiin seberapa kenceng aliran darah yang ada di jantung gitu. Jadi ketika membesar terus dia lihat bahwa aliran darahnya itu melambat, dia bakal ngasih tahu si ini brain siapa si otak. Dia bakal ngasih tahu si otak bahwa ini aliran darahnya melambat nih, dan otak in return bakalan bilang kalau misalnya oke, cepetin gitu. Oke, cepetin. Nah, sebaliknya yang terjadi ketika kita membuang nafas, menghela nafas. Nah, paru-paru mengecil, ruang di sini mengecil, ruang di jantung kita juga mengecil, sehingga aliran darah bergeraknya lebih cepat, lebih cepat, dan sekumpulan sel saraf ini yang namanya sinoatrial node, noda sinoatrial itu ngasih tahu ke otak lagi, ini aliran darah di jantung semakin cepat gitu. Akhirnya si otak balas lagi tuh, oke, kalau begitu turunin kecepatannya gitu, maksudnya slow down gitu loh, slow down. Kalau diaplikasiin ya, aplikasi praktisnya adalah kalau kamu mau nenangin dirimu dan slow down your heart, your blood flow in heart gitu ya, maka buanglah nafas gitu. Ketika membuang nafas, buang itu lebih panjang atau lebih keras gitu. Nah, aku sempet nyoba nih, maksudnya bereksperimen. Kalau lebih panjang tuh di lebih panjang, rasanya kayak gimana? Kalau lebih keras tuh kayak gimana? Dan kalau buatku sendiri, yang works itu yang ketika buangnya itu lebih keras gitu kayak. Gitu. Jadi bener-bener dilepasin aja. Jadi seolah-olah ketika kamu ini paru-parumu bener-bener mengecil dengan cepat gitu ya. Gitu. Dan mekanismenya akan berjalan gitu. Mekanisme yang tadi aku sempat jelasin bakal berjalan dengan cepat ya gitu. Jadi kayak dia bisa dengan cepat mengidentifikasi bahwa oh ini aliran darahnya lebih cepat dan lain sebagainya. Harus ya itulah. Jadi the same mechanism will take place gitu. Dan kalau itu kamu bisa lakukan, uh, you will feel more relax sih. Setidaknya di aku ya gitu. Mungkin nanti Faiz atau siapa Marella juga bisa ini sih nyoba gitu ya. Eksperimen sendiri kayak. Kenapa? Nyoba-nyoba sendiri. Iya nanti bisa. Dan ya ini ya membuktikan aja itu works atau enggak gitu ya. Kalau di kalian kayak gitu. Itu sih, jadi that's what happens in our body. Oke, berarti saat kita mengalami stres tuh berarti intinya kayak tubuh kita makin panas gitu ya kak ya?
makin panas kayak harus gerak nih intinya. Ya nggak? Mungkin in short kayak gitu. Maksudnya kayak tubuh kita tuh mempersiapkan kita untuk bergerak. Ada rasa gelisah untuk bergerak gitu ya, untuk melakukan sesuatu terhadap stresor itu. Either kamu menjauh dari stresornya atau kamu mungkin melawan stresor itu sendiri. Oke, oke, oke. Tadi udah tahu nih dari sisi biopsikologi ya kak ya, Yeah, biopsikologi dari I think so. ketika kita Mm-mm. merasakan stres dan juga mengatasi stresnya itu sendiri. Nah mungkin kita lanjut nih dari Kak Mariela mungkin. Iya, Mas Adi tadi kan udah dijelasin juga tuh kalau misalnya reaksi tubuh saat merasakan stres itu kayak gimana. Terus kalau untuk faktor-faktor apa aja sih yang membuat seseorang itu merasakan kata-kata hidup semakin sulit gitu Kak? Faktor pikirannya sendiri kali. Jadi lebih ke pikirannya sendiri ya sebenarnya ya. Kayaknya ya, maksudnya kayak hidup semakin sulit. Bukannya hidup memang selalu Serius kak, sulit ya. Kayaknya hidup memang sulit sih. nggak salah juga sih, bener-bener. Pasti akan Tapi selalu mungkin kayak menemukan faktor di kesulitan luar itu gitu ya. kognitifnya gitu. Iya, Iya, maksudnya itu akan selalu ada kesulitan selama kamu hidup, dan ya mungkin itu yang bikin kamu tumbuh juga kan gitu. bener juga sih. Oke, tadi kan faktor, jadi kalau selain faktor kognitif tuh nggak ada kak yang buat kita tuh makin sulit gitu kan, kayak merasa kok udah di jatuh ketimpa tangga lagi gitu. Kalau pertanyaannya yang membuat, ya kan tadi gitu kan, pertanyaan membuat kita merasa hidup semakin sulit. Ya pikiranmu sih menurutku ya, kalau menurutku sih ya pikiranmu itu sendiri. Karena emang hidup memang selalu sulit kok gitu loh. Jadi terutama ketika kamu mungkin semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang harus kamu emban. Ya, mungkin itu, jangan-jangan itukah yang yang terjadi gitu ya, ketika ada perubahan tanggung jawab dari kamu masa kanak-kanak, remaja, terus sekarang kamu dewasa, tentu akan ada perubahan, itu mungkin dari segi sosial gitu ya, akan ada perubahan-perubahan itu sendiri yang kamu rasakan, ada perubahan tanggung jawab dalam dirimu gitu. Ekspektasi orang tentangmu juga akan berubah gitu. Ketika kamu masih remaja, misal contoh bikin event sesuatu, terus eventnya gagal, ya wajar anak remaja. Tapi kita kamu udah dewasa, bikin event gagal gimana sih? Nggak profesional banget gitu. Jadi akan ada perubahan itu ya. Jadi perubahan-perubahan itu mungkin yang kalau secara dirimu sendiri akan, atau mungkin manusia bisa rasakan kayak gitu. Perubahan-perubahan itu sendiri, perubahan tanggung jawab. Oke, Oh, oke, oke, oke. ya bener juga sih Mas Audi. Kalau misalnya tuh lebih kepikiran ya, karena kan misal nih kayak misalnya aku nemuin suatu kesulitan dan Faiz juga kesulitannya tuh sama. Tapi mungkin aku yang kayak mikir kayak ih, ini susah banget gitu, sedangkan Faiznya bilang kayak ih ini mudah deh kayaknya. Mungkin itu juga ya yang buat ngerasa seseorang tuh sulit gitu. Ya itu tadi kan faktor pikiran kita sendiri Pikiran. juga sebenarnya. Mm-mm. Em, Walaupun memang kita tuh juga harus tahu juga ya sama batasan diri kita, bukan berarti eh, hanya karena seseorang bisa ngangkat 50 kilo terus kita harus memaksakan diri kita untuk mengangkat 50 kilo saat ini juga gitu. Kita kan juga harus lihat tuh ada banyak faktor yang memungkinkan seseorang untuk mengangkat 50 kilo, misalnya ternyata dia udah latihan kayak dari 10 kilo dulu dan lain sebagainya. Jadi eh, emang ada faktor pikiran kita juga yang berkontribusi terhadap perasaan hidup semakin sulit, tapi kita juga harus aware sama ya batasan yang kita punya gitu. Kita juga harus ngerti sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah nge-push terus
terlalu besar beban yang kita berikan sama diri kita sendiri. Itu menurutku sih kayak gitu.